Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pemirsa Tribuners yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau suatu saat kita sebagai hamba dipuji oleh makhluk, maka kembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengungkapkan alhamdulillah. Itu kepada Allah, kita tinggikan Allah ala kulli halin wa fi kulli halin alhamdulillah. Dalam kondisi senang, dalam kondisi susah, dalam kondisi ada atau dalam kondisi tiada, ungkapan alhamdulillah hendaknya menjadi bagian dari hidup kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kepada sesama kita belajar mengapresiasi. Kepada sesama belajar berterima kasih. Kepada sesama belajar berbagi hadiah. Kepada sesama belajar untuk menghargai satu sama lain. Karena setinggi-tinggi kita memuji Allah, maka semakin tinggi kita memuji Allah, semakin besar potensi menghargai manusia, semakin besar menyayangi manusia, semakin besar akan berbagi kepada manusia, semakin besar simpati kepada manusia. Oleh karena itu, ungkapan kita yang terindah hari ini adalah segala puja dan puji hanya untuk Tuhan yang Maha Esa, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Pemirsa Tribuners yang berbahagia, selanjutnya mari kita berselawat kepada Habibinal Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Tribuners yang berbahagia, ini kecintaan dari seorang pengagum Rasulullah, pencinta Rasulullah. Pada saat kita bersolawat, pada hakikatnya kita sedang membangun cinta, 5 cinta. Yang pertama adalah sallallahu. Kita sedang membangun cinta kepada Allah, kita menyebut Allah sebagai Rabb. Itu pengakuan sebagai seorang hamba yang sangat dahsyat ketika kita menyebutkan sallallahu. Berarti siapa yang membaca, mengucapkan sallallahu, dia sedang menyebut asma Allah. Kemudian yang kedua, ini solawat adalah amalan para malaikat Allah. Berarti dia sedang membangun cinta kepada malaikat-malaikat Allah. Karena para malaikat yusalluna ala nabi, mereka sekarang dan terus bersolawat. Yusallun ini adalah fi'il mudhari, artinya secara bahasa sekarang dan terus melakukan selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa yang bersolawat,
maka hakikatnya dia juga mencintai amalan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, siapa yang bersolawat, ini bukti cinta kepada Muhammad sallallahu ala Muhammad. Maka ketika kita menyebut nama Muhammad pada saat yang sama, berarti kita sedang mencintainya. Semakin kita cinta, semakin sering kita sebut. Semakin cinta, semakin kita dengar. Semakin cinta, semakin kita ingin mengerjakan apa yang diperintahkannya. Kemudian yang keempat, ini adalah amalan orang-orang soleh. Amalan orang-orang yang beriman. Maka pada saat kita bersolawat, pada hakikatnya kita sedang membangun hubungan cinta kepada seluruh mukminin mukminat. Karena ini adalah amalan orang-orang beriman, amalan-amalan orang soleh, berarti sedang membangun cinta kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, ternyata siapa yang bersolawat hari ini, dia sedang membangun hubungan cinta kepada diri sendiri. Bukankah kita tahu, siapa yang bersolawat kepada Muhammad sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. 10 kali Allah akan bersolawat. Berarti ini menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan solawat. Sebenarnya dia sedang mencintai dirinya dan mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai orang lain. Pemirsa Tribuners yang berbahagia, tema kita kali ini adalah Ramadan Syahrul Maghfirah. Ramadan adalah bulan ampunan. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa Ramadan secara bahasa artinya panas. Panas itu berfungsi untuk membakar, menyalahkan, begitu ya. Apa yang dibakar? Ternyata yang dibakar bukan abangku, begitu ya kan? Yang dibakar adalah dosa-dosa. Dosa-dosa orang-orang yang berdosa, dosa-dosa orang-orang yang beriman kepada Allah. Kemudian dengan cara apa mereka dibakar? Yang pertama, man soma Ramadana. Barang siapa yang puasa di siang hari, tentu dari imsyak, waktu imsyak sampai waktu maghrib, kemudian mereka berpuasa, kemudian dengan cara pasang niat lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, dia betul-betul menjaga untuk tidak makan, tidak minum, dan menjaga untuk tidak berhubungan suami istri. Dan itu adalah rukun dalam berpuasa. Dia jaga betul. Bahkan dia mulai puasa suaranya, puasa mulutnya, puasa telinganya, puasa hatinya, bahkan dia puasakan juga hatinya, dia puasakan pandangan matanya, dia puasakan pikirannya, dia puasakan semua takdir Allah, dia terima dengan qada dan qadarnya. Maka siapa yang berpuasa, wa ana ajzibih, maka aku akan membalasnya. Siapa yang berpuasa di siang hari, kemudian ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka bulan ampunan. Siapa yang puasa hari ini bulan Ramadan, keberkahan di bulan Ramadan, Allah akan ampuni segala kesalahannya. Allah akan ampuni dosa-dosanya. Sebaik yang besar ataupun yang kecil, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Kemudian yang kedua, man qoma. Dalam hadis disebutkan, barang siapa yang qiyamul lail. Qoma yaqumu maksudnya adalah mendirikan sholat. Kapan? Pada malam bulan Ramadan. Man qoma Ramadan. Barang siapa yang mendirikan, menghidupkan malam, itu terutama berkaitan dengan kalau sholat wajib udah selesai bagi dia, menghidupkan malam, ada tarawih, ada witir, ada hajatnya, begitu ya, ada tasbihnya, ada wudhunya, kemudian ada tahajudnya, dia hidupkan itu semua, bahkan ada tarawih dan witirnya menjadi rutinnya, maka ini menjadi ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Pemirsa Tribuners yang berbahagia, betapa dahsyatnya bulan ini, bulan ampunan. Artinya siapa yang puasa, siapa yang melakukan kebaikan di bulan ini adalah wilayah kita, mohon ampun. Kita sadar, pemirsa Tribuners yang berbahagia, tidak ada orang yang tidak berdosa. Manusia secara bahasa adalah al-uns,
atau al-ins artinya orang yang berdosa, orang yang pelupa, orang yang memiliki jiwa pelupa, orang yang khilaf. Maka siapa hari ini merasa banyak dosanya, ayo maksimalkan Ramadan. Jadikan Ramadan ini bulan ampunan bagi kita. Kita mohon betul kepada Allah, semua keburukan-keburukan masa lalu, setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, masa lalu kita, Allah kita mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, puasalah, dirikanlah sholat, kemudian lakukan kebaikan-kebaikan yang lain, karena niscaya semua kebaikan-kebaikan itu akan menutup semua keburukan kita, akan menutup dosa-dosa kita. Oleh karenanya, pemirsa Tribuners yang berbahagia, kita bersyukur bisa bertemu dengan bulan Ramadan ini, bisa kita tingkatkan untuk menjadi pertaubatan kita. Kemudian berikutnya, wahum bil ashari yastaghfirun. Mereka memperbanyak istighfar waktu sahur. Kita disunnahkan bulan ini untuk sahur. Sunnah muakkad hukumnya sahur. Walaupun hanya seteguk air, walaupun hanya sebutir kurma, kita disunnahkan untuk menguatkan fisik kita, untuk membedakan antara puasa kita dan puasa orang lain, agama lain, itu dengan sahur. Bahwa sebenarnya Islam untuk tidak menyulitkan orang lain. Kemudian pada waktu sahur, yastaghfirun. Mereka memperbanyak istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahaladzim. Bahkan boleh jadi disenandungkan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'ah, dan seterusnya. Semua ungkapan-ungkapan bahwa penyesalan yang mendalam, maka jadikan kebaikan-kebaikan amal soleh untuk menghapus dosa kita. Kemudian yang kedua, jadikan pula bulan ini untuk memperbanyak istighfar kita. Baik pagi terutama yang utama, siang kita, habis sholat kita, sebelum sholat kita, bahkan dalam kondisi apapun. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kita mohon kepada Allah diampuni segala kesalahan kita, dosa-dosa kita, sehingga apa yang kita dapatkan berikutnya Allah akan angkat derajat kita. Kalaulah kita sudah bersih, maka kita akan menjadi fitrah. Kita akan menjadi orang yang suci. Tidak hanya suci lahir, insya Allah akan suci batin kita. Pikiran kita akan positif, jujur, kemudian tidak sombong. Belajar menjadi orang yang qanaah, istiqomah, terus melakukan kebaikan-kebaikan. Dan ini adalah buah dari pelajaran bulan Ramadan. Betapa dahsyatnya kesempatan kita untuk Allah angkat derajat, Allah naikkan derajat kita dengan bertaubat di bulan Ramadan ini, memperbanyak istighfar. Kalau perlu kita siapkan pula, karena betul-betul banyak dosa dan kesalahan kita, kita laksanakan sholat sunnah taubat, begitu ya, sholat sunnah taubat. Kemudian kalau perlu sholat sunnah tasbih, pengakuan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan boleh jadi mulai ada penyesalan yang mendalam dalam hati. Dalam hadis Rasulullah, siapa yang merasa senang melakukan kebaikan, kemudian siapa yang merasa menyesal karena melakukan kesalahan, dan itu ciri orang yang beriman. Ingat, siapa yang menyesal pada kemungkaran, kezaliman, merasa berdosa kalau melakukan kesalahan, dan itu ciri orang yang beriman, hatinya hidup, hatinya sehat. Oleh karena itu, mari kita maksimalkan bulan Ramadan ini, bulan ampunan. Kita mohon kepada Allah, kemudian juga memperbanyak istighfar. Bahkan kita sholat sunnah taubat, kemudian berjanji dalam hati untuk tidak melakukannya kembali, kemudian secara perlahan memperbaiki diri, sehingga kita menjadi Idul Fitri, hamba yang kalau nanti keluar dari Ramadan, itu menjadi orang-orang yang fitrah. Suci pikirannya, suci hatinya, suci jiwa, suci pakaiannya juga. Karena apa? Puasa mengajarkan jangankan yang haram, yang halal saja kita tidak makan. Makan, minum, itu punya kita, istri-istri kita, kemudian rezeki-rezeki kita, beras-beras kita, tapi tidak kita makan.
Dengan kita tidak makan itu memberikan pelajaran bahwa yang halal saja mampu kita kontrol, apalagi mengontrol yang haram. Apalagi mengontrol yang haram. Istri kita saja bisa kita kelola, apalagi sampai melakukan hal-hal yang di luar dari itu, berarti mampu kita kendalikan. Demikian sebagai renungan kita bersama. Mudah-mudahan bulan ini betul-betul menjadi bulan maghfiratullah, bulan ampunan. Siapapun yang hari ini yang merasa berdosa, banyak kesalahannya, hidupkan ibadah-ibadah wajib kita, hidupkan ibadah-ibadah sunnah kita, perbanyak istighfar kepada Allah, mohonlah ampunan kepada Allah dengan cara semenyesal-nyesalnya dan berjanji untuk tidak melakukannya. Secara perlahan kita akan menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya kita menjadi orang-orang yarsyudun, orang yang dekat dengan Allah, yang mendapat petunjuk Allah. Kalau istilah Gus Baha adalah menjadi waliullah, menjadi wali Allah yang dekat dengan Allah. Cita-cita kita hari ini hanya ingin dekat dengan Allah. Kita ingin mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebagai renungan kita bersama, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza nastaghfirullahal azim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.